Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Hasanah, NPM 2019-503132. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Internet of Things. Lanjut saja. Internet of Things itu apa? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke komputer. Jadi sederhananya istilah Internet of Things ini mengacu pada mesin atau alat yang bisa diidentifikasikan sebagai representasi virtual dalam struktur yang berbasis internet. Kemampuan dan contoh IoT. Apa saja kemampuan dari IoT? Adapun kemampuannya itu bermacam-macam. Contohnya dalam berbagai data menjadi remote control. Contohnya untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Cara kerja Internet of Things itu seperti apa? Internet of Things itu bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Unsur-unsur pembentukan IoT itu ada 5, yaitu kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, yang kedua konektivitas, yang ketiga sensor, yang keempat keterlibatan aktif, yang kelima perangkat berukuran kecil. Apa yang dimaksud kecerdasan buatan? Yaitu membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Kalau konektivitas, yaitu untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tidak lagi terkait hanya dengan penyediaan utamanya saja. Yaitu ketiga, sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Yang keempat, keterlibatan aktif, yaitu yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan lainnya. Yang kelima, perangkat berukuran kecil. Perangkat berukuran kecil seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. Selanjutnya, sejarah dan perkembangannya. Awalnya, internet itu sendiri mulai terkenal di tahun 1985. Lalu, pada tahun 1990, seorang peneliti bernama John Romkey membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih. Perangkatnya adalah pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Kemudian, di tahun 1994, seseorang bernama Steve Mann menciptakan WordCamp. Dan pada tahun 1997, si Paul Szabo menjelaskan secara singkat mengenai penemuannya soal teknologi sensor dan masa depannya nanti. Barulah di tahun 1999, Kevin Ashton membuat konsep Internet of Things. Kevin ini adalah direktur Auto Incentre dari MIT. Tahun yang sama, yaitu pada tahun 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis radio
frequency identification secara global. Nah, penemuan ini yang jadi awal kepopuleran dari konsep IoT. Orang-orang terutama pakar teknologi jadi berlomba-lomba mengembangkan teknologinya sesuai konsep IoT. Lalu, di tahun 2000, brand ternama LG mengumumkan rencananya untuk membuat dan merilis teknologi IoT, yaitu lemari pintar. Lemari pintar ini mampu menentukan apakah ada stok makanan yang perlu diisi ulang dalam lemarinya. IoT kembali terkenal di tahun 2005, yaitu pada saat media ternama semacam The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Hingga tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju untuk meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IP dalam jaringan bagi smart object yang juga bertujuan mengaktifkan IoT itu sendiri. Nah, selanjutnya macam-macam bidang penerapan IoT, yaitu pertama, pertanian. Dalam pertanian ini bisa mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai buat mengotomatisasi teknik pertanian. Kemudian bisa juga dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada demi meningkatkan kualitas dan kuantitas, meminimalisir risiko dan limbah, serta mengurangi upaya yang diperlukan dalam mengolah tanaman. Yang kedua, energi. Energi itu semacam switch, outlet listrik, lampu, televisi. Kini sudah bisa terintegrasi dengan konektivitas internet. Yang ketiga, lingkungan. Yang lingkungan ini membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Contohnya, memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan juga bisa mencakup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. Yang keempat, otomatisasi rumah. Misalnya itu industri atau juga rumah sebagai tempat tinggal. Alat atau pengembangan IoT ini juga bisa memantau pengguna energi secara real time untuk mengurangi konsumsi energi. Yang kelima, medik dan kesehatan. Medik dan kesehatan ini merekam kesehatan bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Lalu yang keenam, transportasi, yaitu membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Selanjutnya, manfaat Internet of Things. Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, memudahkan proses konektivitas. Yang kedua, ketercapaian efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Apa keuntungan IoT? Yaitu pertama, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang kedua, optimalisasi teknologi. Yang ketiga, mengurangi limbah. Yang keempat, enhanced data collection. Enhanced data collection ini kumpulan data modern yang menderita keterbatasan dan desainnya untuk penggunaan pasif. Kekurangan IoT itu ada 5. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, privasi. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, kepatuhan. Contoh Internet of Things yaitu yang pertama seperti smartphone, yang kedua smart city, yang ketiga perangkat elektronik atau wearables, yang keempat sistem keamanan biometrik, yang kelima mobil pintar. Yang dimaksud smartphone itu salah satu
yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya yang melalui internet. Yang kedua, smart city. Ini dapat mengatur transportasi secara otomatis, manajemen energi cerdas, distribusi air praktis, sistem keamanan yang dinamis, dan pemantauan lingkungan yang sistematis. Yang ketiga, perangkat elektronik. Ini seperti perusahaan Google dan Samsung. Kayak gitu. Kalau yang keempat, sistem keamanan biometrik, yaitu untuk menandai kehadiran seseorang, mengizinkan akses hanya pada orang yang berwenang dan layanan keamanan lainnya yang sejenis. Yang kelima, mobil pintar. Mobil pintar ini mempunyai fitur yang disediakan seperti teknik komunikasi teknologi dalam yaitu contoh produk IoT sederhana yang ada di sekitar kita. Yang pertama, teknologi City Touch untuk memantau lampu penerangan secara real time. Ini yang pertama ini untuk mengawasi lampu penerangan di tempat publik. Pemprov DKI Jakarta menggunakan teknologi City Touch. Yang kedua, alat pendeteksi gempa EWS. Ini dibuat oleh ahli Universitas Gadjah Mada, dikembangkan kayak gitu. Berkat alat ini kemunculan gempa dapat diprediksi dalam kurun waktu 3 hari hingga 2 minggu sebelumnya. Yang ketiga, alat monitoring kualitas kopi, yaitu untuk menjaga kualitas dan konsistensi rasa kopi. Yang keempat, mengumpulkan foto member JKT48 tanpa antri. Ini aplikasi dapat menggunakan untuk memindai di poin akuisisi foto. Yang kelima, kulkas pintar, yaitu mengecek stok makanan di kulkas dan di balik layar smartphone. Yang keenam, alat untuk memantau lokasi bus Transjakarta. Ini pelacak bus Transjakarta kayak gitu tuh. Teknologi ini memungkinkan mengetahui lokasi bus Transjakarta secara real time dan memperkirakan waktu tempuhnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.